Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sarah Azhara Zinta Fatur Rahman Putri dengan NPM 22106310-535 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas materi tentang himpunan guna memenuhi mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Oke, yang pertama di sini ada pengertian himpunan. Jadi, apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah suatu kumpulan objek-objek yang berbeda dan lebih dari spesifik atau terdefinisi dengan jelas. Dinyatakan dengan huruf kapital dari A sampai Z. Jika objek himpunan merupakan huruf, maka dinyatakan dengan huruf kecil dan diletakkan di dalam kurung kurawal. Dan setiap objek himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Anggota suatu himpunan tidak boleh sama. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam himpunan. Jadi himpunan itu ada 8 teman-teman. Yang pertama di sini ada himpunan kosong, kemudian ada himpunan berhingga dan tak hingga, lalu ada himpunan semesta, ada juga himpunan bagian, himpunan saling lepas, himpunan kuasa, himpunan ekuivalen dan himpunan yang sama. Nah, dapat dilihat di sini ada operasi pada himpunan. Yang pertama yaitu irisan, yang kedua yaitu gabungan, yang ketiga komplement, yang keempat selisih, yang kelima penjumlahan, yang keenam perkalian kartesian, dan yang terakhir yaitu ada beda setangkup. Kemudian di sini ada hukum-hukum himpunan, yaitu ada hukum identitas, kemudian ada hukum nol atau dominasi, ada hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan juga ada hukum 0/1. Nah, jadi di sini kalian udah tahu kan apa sih itu himpunan? Ada berapa macam himpunan, ada operasi apa saja yang dilakukan pada himpunan, dan juga apa saja hukum-hukum himpunan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembuktian proposisi pada himpunan. Perlu diingat, proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataannya harus berupa persamaan dan juga harus berupa implikasi. Di sini juga terdapat metode-metode pembuktian. Yang pertama yaitu pembuktian menggunakan diagram Venn, kemudian pembuktian menggunakan tabel keanggotaan, kemudian pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan, dan yang terakhir pembuktian dengan menggunakan definisi. Nah, yang pertama di sini ada pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contohnya misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, dapat dilihat di sini bahwa diagram Venn antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu memiliki kesamaan. Nah, di sini sudah dibuktikan bahwa A irisan B gabungan C dan A irisan B gabungan A irisan C adalah suatu kesamaan. Yang kedua di sini ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Nah, teman-teman harus ingat nih, di sini kita memakai angka 1 untuk membuktikan bahwa ia adalah himpunan dan angka 0 untuk membuktikan bahwa ia adalah bukan himpunan. Nah, contohnya di sini ada A1 irisan A2 gabungan A3 sama dengan A1 irisan A2 gabungan A1 irisan A3. Nah, di sini kita kerjain dulu yang A1 irisan A2 gabungan A3. Nah, sama kita diuraikan dulu teman-teman. Jadi A1-nya itu adalah 00001111. A2-nya adalah 00110011. A3-nya adalah 01010101. Nah, kemudian yang dicari yang di dalam kurung dulu teman-teman, yang A2 gabungan A3. Nah, di sini kita gabungin yang A2 sama A3, yang berarti 0 gabung 0, 0. 0 gabung 1, 1.
1 gabung 0, 1, 1 gabung 1, 1, 0 gabung 0, 0, 0 gabung 1, 1, 1 gabung 0, 1, dan 1 gabung 1, 1. Nah, kemudian di sini dimasukkan yang A1 dengan A2 gabungan A3. Nah, kan yang tadi A2 gabungan A3-nya sudah kita ketahui. Nah, kemudian maka kita buktikan dengan A1 irisan. Nah, dapat dilihat di sini 0 irisan 0 sama dengan 0, 0 irisan 1 sama dengan 1, 0 irisan 1 sama dengan 1, 0 irisan 1 sama dengan 1. 1 irisan 0 sama dengan 0, 1 irisan 1 sama dengan 1, 1 irisan 1 sama dengan 1, 1 irisan 1 sama dengan 1. Nah, di sini udah ada hasilnya. Jadi A1 irisan A2 gabungan A3 yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kita kerjakan yang A1 irisan A2 gabungan A1 irisan A3. Nah, seperti yang di awal tadi, kita urutkan dulu A1, A2, A3-nya. Maka di sini A1 yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, A2-nya yaitu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan A3-nya yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, yang pertama kita cari yaitu yang A1 irisan A2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 0 irisan 0 yaitu 0, 0 irisan 1 yaitu 0, 0 irisan 0 yaitu 0, dan 0 irisan 1 yaitu 0. Dilanjutkan lagi yaitu 1 irisan 0, 0, 1 irisan 0, 0, 1 irisan 1, 1, dan 1 irisan 1, 1. Nah, yang kedua yaitu kita cari yang A1 irisan dengan A3. Nah, di sini kayak tadi lagi ya teman-teman. Jadi A1 irisan A3-nya yaitu 0 irisan 0, 0, 0 irisan 1, 0, 0 irisan 0, 0, 0 irisan 1, 0, 1 irisan 0, 0, 1 irisan 1, 1, 1 irisan 0, 0, dan 1 irisan 1, 1. Nah, kemudian kita gabungkan yang A1 irisan A2 dengan A1 irisan A3. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu 0 gabung 0, 0, 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 0 gabung 1, 1, 1 gabung 0, 0, dan 1 gabung 1, 1. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya antara yang A1 irisan A2 gabungan A3 dengan A1 irisan A2 gabungan A1 irisan A3 yaitu memiliki hasil yang sama. Nah, maka di sini sudah terbukti bahwa tabel keanggotaannya benar. Yang ketiga, di sini kita dapat membuktikan dengan hukum aljabar himpunan. Nah, contoh di sini misalkan A adalah B adalah himpunan, maka buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B sama dengan A. Nah, di sini kita tulis dulu yang A irisan B gabungan A irisan B-nya. Nah, kita bisa ubah menggunakan hukum distributif yaitu menjadi A irisan B gabungan B. Nah, kemudian kita juga dapat diubah lagi dengan menggunakan hukum komplement yaitu menjadi A irisan himpunan semesta. Nah, kita di sini ubah kembali dengan menggunakan hukum idempoten yang hasilnya menjadi A. Nah, di sini terbukti bahwa A irisan B gabungan A irisan B sama dengan A. Nah, pembuktian yang terakhir di sini ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang tidak terbentuk kesamaan tetapi untuk posisi yang membentuk implikasi. Nah, contohnya di sini misalkan A dan B adalah suatu himpunan. Jika A irisan B sama dengan himpunan 0 dan A subset B gabungan C, maka A subset C. Nah, bisa dilihat uraian pembuktiannya di atas. Nah, maka di sini hasilnya terbukti karena X anggota bilangan A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X merupakan bukan anggota bilangan C. Nah, teman-teman di sini ada contoh nih. Notasinya yaitu A irisan B sama dengan X
X anggota bilangan A dan A anggota bilangan B. Contohnya di sini himpunan A-nya yaitu 2, 4, 6, 8. Himpunan B-nya yaitu 4, 10, 14 dan juga 18. Nah, maka dapat terlihat A irisan B-nya yaitu adalah 4. Selesai sudah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak untuk didengar dan juga kata-kata yang kurang dimengerti, karena bahwasanya adalah manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.